Oke guys, kembali lagi dengan gua, Darren Peter. Dan sama seperti episode sebelumnya, hari ini gua bakal bawa kalian keliling-keliling lagi sama gestar yang kece dong. Gua gak bakal sendiri bro, gua kalau keliling-keliling tuh pasti ajak gestar-gestar yang kece. Siapa dia? Langsung aja, kita langsung jemput. Nih gua udah sampai di tempatnya. Nah, ini dia orangnya. Mohon maaf pak, salah mobil saya bukan. Sesuai aplikasi ya? Salah pak, salah. Salah ya? Iya salah mobil pak. Salah mobil mungkin ya? yang di sebelah sana. Iya. Boleh gini? Boleh, iya boleh. Enggak lah, jangan gila. Buka dulu, kita buka dulu. Boleh. Biar enak ngobrolnya. Gila, mantap banget nih koko gua. Gila, kapan lagi dijemput Darren nih? Jarang-jarang biasanya lo yang jemput gua ya. Gila kok, gua udah lama banget kok gak ketemu lu. Udah berapa lama ya? Berapa lama ya sejak kita online ya? Iya. Kayaknya udah sekitar Ya sebulanan. lumayan lah. Banyak banget jadi. Seminggu kali. Jangan deket banget. Sejak kita ketemu terakhir pas online service ya. Iya, pas lagi barang-barang siapin ya. Oh iya. Gila. Kok lu ngapain aja kok sekarang kok? Iya. Gua udah lama banget nih gak kontekan sama lu, Pak. Lu ngapain aja gila selama Covid? Masih kerja. Oh, lu tetap masuk? Masuk. Full? Full, gue nggak pernah WFH. Oh, kenapa? Iya, karena gue kerja di bagian food ingredient ya, makanan. Jadi harus moving harus terus. selalu buka Iya, ya, nggak boleh ini. terus. Iya. Ada supply bahan-bahan makanan juga. Tapi lu masih sering main basket nggak kok? Basket jarang sekarang. Hah? Udah jarang? Jarang banget. Terakhir mungkin 2 bulan yang lalu gue pernah cobain. Itu juga gue mesti pakai masker, ngap. Main basket pakai masker ngap. Ya iyalah kok. Karena resiko lu main basket ya. Orang kan kita deket-deket ya. Lu juga main basket kan. Lu juga pasti tahu. Waktu kita jaga orang, waktu kita pokoknya deket banget, dan orang tuh napas itu lebih resikonya lebih banyak kan, muncrat kemana-mana itu kalau di main basket. Napasnya udah lagi. Gitu. Gue pernah pengen cobain ya. Aduh, udah lama nggak olahraga nih. Main basket tuh di komplek pakai masker ngap. Baru 15 menit pulang lagi. Oh, tapi gue sekarang hari ini gue pengen nanya-nanya deh kok. Soal lu kan udah lama banget yang ngelayanin di Youth ya? Iya, pelayanan di Youth ya. Lu dari awal zaman Fresh apa sebelumnya lagi kok? Pas zaman Fresh ya. Iya. Dari zaman Fresh. Oh, dari sebelum dari zaman Fresh. Gue pengen tahu deh kok. Lu kayak gitu, lu berarti ikut Tuhan dong kok? Ya iyalah lo, gimana sih lo? Lo tuh pertanyaannya menjebak nih. Oh, gue kira ikut Darren, ikut-ikutan. Enggak lo, enggak gitu. Jangan gitu loh, gue ini enggak. Tapi gue pengen tahu deh kok. Gue jarang banget nih kayak ngobrol serius ya sama lu. Kan biasanya kita bercanda-canda ngakak-ngakak gitu kan. Gue pengen tahu deh kok, awalnya gimana sih kok lu ikut Tuhan kok? Ini jadi ketahuan gue tua nih kayaknya. Ya ilah kok, nggak usah dilihat gitu juga. Coba kalian bandingin aja muka ya. Kelihatannya ini kayak bapak sama anak kok, kayak kalau kita pesen makanan gitu. Jadi waktu itu kapan ya? Tepatnya tahun 98 tuh, Dar. Hah? 98. Buset! Tepatnya bulan November. Itu kok kayaknya gue kayak baru mau naik SMA 1 deh. Buset, gue belum lahir bro itu bro. SMA 1 ya. 98 bulan November. Iya. Itu gue datang ke gereja karena ada acara. Iya. Di situ di gereja itu putar film, Dar. Makanya diajakin tuh sama adik gue ya. Oh Hadi. Yuk di gereja gue lagi ada putar film tuh. Nah waktu gue pikir, wih gereja keren juga ya, kayak bioskop ya. Terus akhirnya daripada waktu itu gue nggak ngapa-ngapain kan, gue datang. Nah gue datang. Ya, di film itu di gereja waktu dia putar film tentang Nicky Cruz ya, kalau lu tahu. Siapa tuh? Ya ntar lu coba boleh search lah, film lama, banget. beda zaman. Nicky Cruz, jadi ceritanya tuh si Nicky Cruz itu ya preman berandalan. Iya. Dan dia lagi desperate banget mencari sesuatu yang bisa jawab hidupnya gitu, karena dia ngelakuin sesuatu kejahatan apapun itu nggak bisa memenuhi hatinya yang kosong gitu. Dan sampai akhirnya dia ketemu satu hamba Tuhan, diinjilin, dia akhirnya mau datang ke gereja, dan ya singkat cerita dia menerima Tuhan gitu. Bahkan dia sampai ngajakin teman-temannya yang preman juga untuk ke gereja. Nah terus di akhir film itu, nah sebenarnya kalau gue inget-inget kayak film itu tuh dibilang bagus juga enggak gitu loh. Karena tampilan modelnya juga benar-benar jadul banget tuh film. Tapi nggak tahu kenapa ya, kayaknya Tuhan mungkin pakai ya film itu untuk jadiin momen itu
untuk gue bisa mengenal Tuhan. Oke. Nah di akhir film itu diputerin tentang penyaliban Tuhan tuh 5 menit. Iya. Kayak sekarang mungkin Passion of the Christ. Ya. Nah waktu itu masih jalan Via Dolorosa kalau nggak salah. Nah gue nonton itu dan gue mulai dilawat Tuhan tuh. Nangis gue di situ dan gue terima Tuhan. Nah karena setelah itu karena gue nonton di film itu Nicky Cruz abis kenal Tuhan. Iya. Dia cuma ke gereja pelayanan, ya udah sejak gue terima Tuhan itu gue pulang gue nggak tahu mau ngapain. Aduh gue sekarang udah terima Tuhan nih. Ya gue ikutin si Nicky Cruz itu. Jadi gue cuma datang ke gereja dan gue pelayanan udah. Jadi gue mulai rutin tuh setiap minggu gue datang ke gereja, gue pelayanan, gue datang ke gereja. Pelayanan apa tuh? Apa aja waktu itu gue datang lebih awal, bantuin beresin tikar, bantuin beresin kursi, kayak gitu-gitu sampai akhirnya sampai hari ini gitu. Pokoknya luar biasa banget ya kalau gue ingat momen itu tuh. Jadi tuh kayak tuh memang benar-benar Tuhan pakai momen itu ya. Dan buat bener-bener kayak menyatakan Tuhan di hidup lu gitu. Iya, karena kalau kita ngeliat di Alkitab ya, kayak contohnya kayak waktu si Musa, momennya tuh waktu dia ketemu semak duri. Terus Paulus waktu masih jadi Saulus, tiba-tiba Tuhan tuh turun lewat cahaya gitu. Dan menurut gue itu momen gue gitu. Dan setiap kita punya momen masing-masing. Lu juga mungkin punya momen masing-masing ketemu Tuhan. Dan gue yakin itu momennya gue gitu, dimana Tuhan nyatain diri dia buat gue, dan selanjutnya keputusan kita sendiri gitu. Dan tapi lu waktu pas lu udah terima Tuhan nih kok, lu ada jatuh-jatuhnya nggak sih kok? Apa lu langsung bener-bener kayak ibaratnya lu langsung serius lah, kayak nggak setengah-setengah, udah full gitu? Kan beberapa ya, kayak menurut gua sepengetahuan gua, ada orang yang pas udah terima Tuhan tuh tapi kayak ya udah on fire-nya tuh cuman pas paling seminggu 2 minggu, abis itu udah redup lagi apinya. Kalau lu gimana? Di lu sendiri? Puji Tuhan gue waktu itu langsung on fire. On fire? Iya, gue langsung sungguh-sungguh banget. Iya. Karena gue inget waktu itu gue langsung kayaknya haus banget. Sampai seluruh pelayanan, seluruh kesempatan yang bisa gue bantu, gue ikutin. Dulu itu ibadah yang gue nggak ikut, cuma ibadah mama Jadi semuanya gue serius gue ikut. Jadi sekolah minggu gue coba ikut gitu loh. Karena waktu itu gue di gereja komplek ya, belum terlalu gede. Jadi banyak hal yang gue mau bantu lah. Banyak hal yang gue coba bantuin. Di sekolah minggu perlu bantuan, di ibadah pria, ibadah bapak-bapak dan sebagainya, ada event apa gue bantu. Jadi puji Tuhan waktu itu gue langsung on fire tuh, gue langsung semangat banget. Hampir setiap hari gue ada di gereja bantu-bantu gitu, luar biasa banget sih. Mantap. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ya. Terima. Nanti gue kalau rebah gimana bro? Suara lu bagus juga kok tapi. Oh jelas, dibandingin sama lu sih jauh banget. Iya sombong banget. Lu tapi kenapa nggak coba ini kok? Jadi petinju. Salah lo, mesti jadi tukang doger dong. Kebalik salah. Iya lo, makanya lo. Nggak nyambung. Emang kalau kita lagi jalan ini denger lagu itu kayak Tuhan bisa pakai juga lo, Dar. Emang iya? Iyalah. Gimana tuh kok? Iya, di setiap lirik lagu itu, apalagi waktu lu benar-benar buka hati ya, lu dengerin itu dan lu ikut nyembah Tuhan. Ya Tuhan hadir ya buat kita. Kayak hari ini kita benar-benar lagi di dalam hadirat Tuhan. Mantap. Kok tapi lu udah ngelayanin anak muda udah berapa lama kok? Jadi dari 98 itu gua tobat, gua ada di anak muda, dan sampai hari ini gua belum pernah ikut maksudnya terlibat di pelayanan lain. Kebanyakan sih di anak muda ya sampai hari ini dah. Oh, iya. Tapi hati lo emang pelayanannya di anak muda apa gimana? Emang panggilan lu pengen ngelayanin anak-anak muda? Iya, terus terang kalau soal di anak muda tuh gue clearly jelas tahu gitu kalau Tuhan pernah nyatain itu gue dipanggil untuk anak-anak muda tuh, karena dan itu jelas banget, dan itu nggak cuma sekali Tuhan ngomong gitu, dan dari beberapa momen yang gue alamin, dari waktu doa pribadi, terus di sebuah KKR juga pernah ngalamin. Terus waktu gue ikut conference, tiba-tiba ada hamba Tuhan yang ngomong segala macam gitu. Gue ketemu orang yang gak dikenal ngomong hal yang sama. Jadi di momen-momen itu gue mulai sadar kalau Tuhan memang mau pakai gue di anak muda gitu. Bahkan gue sempat ngalamin itu, gue sempat vakum, mundur dari pelayanan. Kenapa tuh? Waktu itu gue
ya mungkin nggak tahu ya, ini pikiran yang salah gitu. Gue pengen fokus bangun masa depan gue dulu, karir gue dulu gitu, sambil gue ninggalin pelayanan. Padahal sih seharusnya hal yang salah kayak gitu. hal yang salah ya menurut gue ya. Karena harusnya kita jalan bareng gitu. Jangan sekali-sekali kita berpikir untuk sementara kita tinggalin pelayanan dulu untuk fokus kepada pekerjaan kita, masa depan kita gitu. Dan gue itu kurang tepat gitu. Lebih baik kita bisa jalan bareng kayak gitu. Nah itu clearly banget sih. Gue tahu Tuhan memang mau pakai gue di anak muda. Dan tapi lu kenapa sampai sekarang lu kayak tetap bertahan sih kok di youth gitu? Lu pelayanan di youth, lu pelayanan anak muda. Apa yang bikin lu bertahan kok sebenarnya? Ya karena selain dari panggilan Tuhan yang jelas banget buat gue, dan gue mengasihi anak-anak muda gitu. Gue ngelihat memang anak-anak muda tuh apa ya, masa-masa di mana mereka paling baik untuk dibangun dan masukin value dan sebagainya. Dan gue bisa ngerasa seneng banget waktu gue ngeliat ada anak-anak muda yang dilawat Tuhan gitu. Itu gue bisa seneng banget gitu loh. Kayak walaupun gue cuma sekedar lihat gitu loh. Cuma mungkin sekedar lihat di TV atau dimanapun gue ngeliat ada anak-anak muda dilawat Tuhan, gue seneng banget gitu. Gue happy banget. Apalagi gue dapat kesempatan bisa ngeliat langsung di depan muka gue. Banyak anak-anak muda tuh dilawat ya, kayak banyak gue pernah ngalamin di KKR, di retret, itu benar-benar menghancurkan gue banget gitu loh. Jadi itu kenapa gue mau stay di anak muda, karena selain Tuhan taruh itu jelas buat gue ngerasa inilah waktunya gue juga mau ada di sana untuk membangun anak-anak muda dan bisa kenal Tuhan. Gitu loh. Kayak gue jadi terlalu rohani banget tuh. Gak apa-apa lah kok, bagus justru di situ bro. Gue suka ngobrol sama lo ya, karena gue tuh kayak kadang tuh suka butuh saran dari orang yang lebih dewasa gitu. Kok kayak lu kan udah banyak nih kok pengalaman mulai dari A, B, C, D, kayaknya lu pernah udah lewatin semua gitu. Jadi kayak gue kalau mau nanya ke lu tentang something kayaknya merupakan hal yang tepat gitu menurut gue. Ini jarang-jarang nih gue puji lu, untung direkam nih. Lu jangan nonton berkali-kali bro. Oke. Ntar gue ambil khusus bagian ini sih. Tapi kok ngomong-ngomong soal anak muda, menurut lu tanggapan lu soal anak muda zaman sekarang gimana? Soalnya kan lu tahu sendiri kan, sekarang kayak dunia ini gimana sih, kayak ada banyak value-value yang kayak sekarang tuh yang menurut orang yang dulu tabu, menurut mungkin kayak pas zaman lu tabu, tapi menurut orang zaman sekarang nih udah merupakan hal yang biasa gitu. Tanggapan lu gimana? Menurut gua anak-anak muda sekarang tuh lebih cepat adaptasi ya, keren banget gitu. Mereka bisa langsung menyesuaikan dalam kondisi apapun, kreatif banget, lebih keren, pokoknya lebih keren lah Dar. Ya mungkin juga karena mereka didukung dengan apa ya, teknologi yang semakin berkembang sekarang, fasilitas ya, dimana semua bisa digapai di depan di genggaman kita lewat handphone. Kalau mungkin anak-anak zaman dulu tuh nggak banyak gitu ya, dimana handphone mereka juga belum bisa internetan banyak, terus juga banyak hal lah, sosial media apalagi, banyak hal yang kita bisa belajar online. Dulu kita mesti kursus, mau belajar ini kursus dulu, sekarang semuanya bisa langsung digapai. Nah cuman menurut gua mungkin anak-anak muda sekarang tuh jadi lebih terpengaruh mungkin hal-hal yang nggak baik ya. Betul. Karena mungkin mereka lebih sering ngelihat sosial media, bangun tidur aja udah langsung sosial media. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu Dar gitu. Gue nggak bilang bahwa itu salah. Cuman akan lebih luar biasa kalau anak-anak muda yang gue bilang tadi udah keren, udah kreatif, mereka bisa lebih kasih input ke mereka tuh lebih lagi gitu loh. Hal-hal yang lebih positif, hal-hal yang lebih hal-hal yang rohani, mereka bisa belajar sesuatu gitu. Karena di dalam sosial media kan kebanyakan negatif ya. Iya betul. Lu ngeliat kehidupan orang, lu ngiri. Bisa ngiri. Lu ngeliat kehidupan orang kayak lebih enak, lu ngiri. Iya. Jadi kayak nggak bisa bersyukur gitu. Lu ngeliat kata-kata orang ngejudge segala macam, tanpa lu sadar itu terpengaruh gitu loh. Jadi lu mulai sedikit banyak gaya kita tuh dipengaruhi oleh sosial media. Gue percaya berapa persen, walaupun itu kecil ya, ada yang kecil, ada yang banyak. Karena kayak orang misalnya orang punya sosial media gitu, kayak di komen apa dikit pasti kayak langsung kayak ngerasa kayak emang bener ya gitu. Iya, insecure sendiri, betul nggak sih lo? Betul. Kayak gitu. Ya karena orang terganggu begitu kita post foto yang like sedikit atau yang view sedikit. Pokoknya jadi kita tuh jadi fokus kepada apa kata orang gitu loh. Jadi bukan apa kata Tuhan, betul. Bukan apa kata Tuhan, dan apa yang kita happy diri kita sendiri, jadi diri kita sendiri. Dan itu menurut gue agak bahaya sih. Kenapa bahayanya? Karena mungkin dia bisa ini kali ya,
merupakan identitas dirinya apa gimana kok? Iya, dia jadi nggak jadi diri dia gitu loh. Oh. Dan dia juga jadi lupa bahwa dia berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi dia dan sebagainya. Dia lebih banyak lihat komen-komen orang, terutama yang negatif gitu. Padahal yang paling pentingnya itu adalah bukan apa yang dikatakan orang, tapi apa yang Tuhan lihat sebenarnya Tuhan gitu. katakan ya, Iya. firman Tuhan katakan tentang kita. Oke. Gitu. Akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia Asik. melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Lu sering-sering denger kayak begini biar roh-roh lu keluar. Gue sering banget kok denger sering lagu banget. rohani, serius. Haleluya. Tapi kok kalau misalnya lu dikasih kesempatan kok buat kasih pesan ke diri lu yang dulu di masa muda lu gitu, ibaratnya lu ketemu diri lu yang dulu lah nih, ibarat ini kayak lu bakal ngomong apa kok ke diri lu yang dulu, pesan-pesan lu gitu. Jangan misalnya, Wan jangan lupa main basket Wan di sini gitu, atau enggak jangan lupa deketin Belinda gitu. Apa gimana? Gue sempat mikir kayak gini juga loh. Karena kan kita sempat mikir, maksudnya, aduh coba ya gue bisa balik ke Iya. umur dulu ya gitu. Nah puji Tuhan kalau pelayanan kan emang udah dari muda. Yang gue pengen nih kalau misalnya punya kesempatan bisa ada di masa muda lagi, atau gue kasih tips lah buat teman-teman yang saat ini masih muda. Ya. Yang pertama mungkin lu mesti pelayanan sih. Kenapa tuh? Mesti pelayanan karena itu basic yang sangat bagus di dalam lu menjalani kehidupan dimanapun. Waktu ntar lu di sekolah, lu di kampus, nanti sampai lu kerja, sampai lu nanti bangun keluarga. Apa yang lu kerjain di dalam pelayanan, yang lu pelajari di dalam pelayanan, lu belajar di gereja, karena lu belajar mengasihi, lu ketemu konflik satu-satu, itu benar-benar hal yang bagus banget. Dan lu bisa dibentuk di situ gitu loh. Jadi mungkin yang pertama itu dari pelayanan. Lu mesti ikut Tuhan sungguh-sungguh sih, lebih sungguh lagi. Betul. Tapi gue juga ngerasa sih kok soal itu kok. Kan gue juga pelayanan ya kok di youth. Tapi gue kayak kan youth punya value-value-nya, contohnya on time, excellent gitu kan. Tapi gue juga berasa kok kayak gue itu justru kebawa ke kehidupan gue di kampus gue, gue pernah magang di magang gue gitu. Kayak gue jadi kayak kebawa lah value-value-nya. Gue jadi orang tuh bener-bener jadi yang on time gitu, kayak gue profesional lah ibaratnya. Kayak gue pengen segala sesuatu tuh dikerjakan dengan sangat baik gitu, kayak kebawa juga kok. Iya, lu belajar respect sama Betul. orang di atas lu. Iya bener, itu juga. Lu belajar menghargai, lu tahu yang namanya melayani. Waktu lu ngerasa lu direndahkan, lu tahu, lu ngerti kebenaran kalau kita memang harus rendah hati. Iya betul. Kita jadi bisa ngontrol diri kita. Walaupun mungkin susah ya, kita kadang punya batas masing-masing. Betul. Tapi itu modal basic yang bagus. Gitu, itu yang pertama. Ada satu lagi. Apa? Yang satu lagi mungkin menurut gua lu mesti bangun, coba mulai pikirin masa depan. Masa depan gimana Ya, maksudnya? contohnya nih, karena waktu kita masih muda itu kan dulu yang gue inget, gue lebih mikirnya tuh banyak kan main. Betul. Terus aduh pengen Nongkrong gitu. Ngeliat barang branded yang baru mau beli. Iya betul. Jadi semua dihabisin di situ, have fun, seneng-seneng. Kalau gue bisa ngulang, mungkin gue akan belajar untuk hemat, belajar untuk taruh Saving, tabungan. saving atau taruh duit gue untuk build masa depan gue gitu. Karena entah lu
invest di sesuatu Mhm. ya, karena sekarang lu bisa buka usaha mungkin. Betul. Karena masih muda kita nggak kepikiran Ya, bawaannya tuh kayak cuman pengen main-main, have pengen fun main-main gitu gitu. loh. Ya bukannya artinya lu jadi sekarang hemat banget nggak ngapa-ngapain, bukan. Cuman Iya. mungkin lu mesti mulai pikirin nih, Iya, mumpung masih panjang nih. iya. Nah, kadang-kadang kan orang salah tuh, wah, belum lah, gue masih muda kok. Nggak usah pikirin. Nah, selagi lu udah punya pendapatan nih, entah itu udah walaupun masih dari duit jajan, Iya. apalagi kalau lu udah kerja. Nah, mungkin saran gua sih boleh mulai pikirin ke depan, cari tahu apa sih yang bagus nih untuk Buat masa depan lu iya, gitu. entar lu mulai mau bangun usaha apa, lu pelajarin dulu dari sekarang. Jadi waktu nanti usia lu udah matang, udah di situ, Udah siap semua. udah siap. Tapi kan banyak yang bilang kok, kayak orang kalau anak-anak muda ya khususnya kalau dibilang kayak gitu, apalagi yang masih SMP, SMA gitu, belum kepikiran lah sampai sana, pasti mereka kayak jawabnya, kok umur gue masih jauh kok, kok gue belum siap buat ngapain gue, orang umur gue masih misalnya masih belum 17, belum Iya, punya KTP, masih jauh banget gue. Itu gimana kok menurut lo? Ya memang pasti hampir semua pasti kayak gitu. Makanya ini kan pribadi gua nih. Iya. Kalau gua dikasih kesempatan bisa balik lagi, gua mungkin akan ngelakuin itu gitu loh. Gua akan build itu, dan mungkin buat teman-teman juga ya bisa coba mikirin itu gitu loh. Siapa tahu bisa ngebantuin lah. Apalagi kalau misalnya kita memang dilahirkan di keluarga juga mungkin nggak ekonominya nggak bagus atau apa deh, ya nggak punya orang tua mungkin usahanya dan sebagainya. Kita bisa mulai dari sekarang. Oke. Gitu Der. Betul. Ya udah, thank you banget nih kok udah mau Thank you. temenin gua Thank you muter-muter. banget. Thank you Gila, banget. gua tahu lu orang sibuk. Nggak, udahlah, nggak Boleh apa-apa. boleh sering-sering nih. Apa? Boleh lah. Boleh sering-sering. Ntar kapan-kapan lu yang jemput gua gantian gua. Boleh. Thank you banget nih Aduh, kok. mantap Dar. See you ya kok. Ntar kapan-kapan kita Kapan-kapan bertemu. kontak-kontak lagi. Siap, mantap. Oke. Thank you kok. God bless. God bless kok. God bless. Oke guys, gitu aja hari ini jalan-jalan gue sama Ko Iwan. Buat kalian yang suka sama video ini, boleh kalian tekan tombol like-nya dan jangan lupa untuk subscribe NDC YouTube channel. See you at the next episode. Bye bye.